saya lama ya di PD Perjuangan. Bahkan orang tua kami pendiri PDI tahun 73. Waktu saya kecil, SD itu saya udah pasang di Bundaran HI itu spanduk PDI tahun 82 kalau tidak salah. Terus itu kelas 6 SD ya. Terus tahun 87 saya sudah jadi saksi di TPS, namanya di Jalan Bakti dekat rumah kami di Bintaro dulu. Kemudian di 27 Juli saya ikut membela teman-teman saya yang dikepung di Ponorogo, ya, jalan yang sama dengan rumah saya sekarang. Di ujung itu kantor PD Perjuangan, saya ada di situ untuk membela teman-teman saya yang ada di sana. Dan ya cukup panjang, 2 kali mengurus PD Perjuangan Jawa Barat, 2 kali menjadi ketua DPP PD Perjuangan. Tahun 2008 gitu sampai 2023 memimpin saya Pemuda Taruna Merah Putih. TMP. Taruna Merah Putih. Tentu suatu keputusan yang tidak mudah. Saya konsultasikan kepada orang tua, kepada ibu saya yang juga mengikuti sekali perjalanan PDI dan PD Perjuangan, karena bapak saya pernah jadi sekjen 13 tahun ya, dari 73 sampai 86. Jujur ya, di Pilpres ini saya melihat ada perbedaan yang cukup besar ya antara apa yang disampaikan oleh teman-teman ya di PD Perjuangan dengan apa yang masyarakat atau saya pikirkan tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Jadi disitulah saya melihat saya harus mengambil keputusan untuk pilihan politik saya ke depan. Siapa yang saya yakini benar untuk saya ikuti. Saya melihat ya kita di PD Perjuangan tuh figur yang kita idolakan, kita kagumi, kita ikuti kan Bung Karno. Bung Karno yang mengajarkan bagaimana dekat dengan wong cilik, petani, nelayan. Bung Karno yang mengajarkan juga bagaimana supaya tidak bisa ditekan oleh asing seperti tahun 55 membuat non-blok di Bandung ya, kelompok di Asia, Afrika, itu kekuatan sendiri. Dan saya melihat ya, apa yang Bung Karno lakukan itu justru ada di Pak Jokowi. Buktinya ya, bagaimana Pak Jokowi itu dia sangat mencintai rakyat, dia membuat anggaran desa begitu besar, belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Dia, kalau Mbak Mega sering mengatakan turun ke bawah, dia dari sebelum jadi gubernur, sebelum presiden, jadi presiden sampai sekarang, saya rasa tidak ada presiden yang lebih sering turun ke bawah, mengetok pintu-pintu rakyat, rumahnya. Bahkan rumah-rumah yang sangat sederhana. Dia ketuk malam, pagi, pada saat COVID, dia bantu. Yang bisa menggelontorkan dana begitu besar buat bantuan kepada rakyat. Sebaliknya juga, seperti Bung Karno mengatakan bahwa kita juga harus tidak boleh dalam tekanan asing. Bagaimana Presiden Jokowi yang bisa membuat Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia, yang selama puluhan tahun tidak bisa terjadi, tapi justru pada saat Jokowi itu bisa terjadi. Bagaimana Chevron akhirnya dikelola oleh Indonesia sendiri. Ya. Bagaimana Piala Dunia sepak bola juga bisa diselenggarakan di Indonesia. Tadinya U20 nggak berhasil, U17 bisa berhasil. Ya, dibantu sama Erick Thohir. Jadi saya rasa saya melihat figur Bung Karno itu ada Pak Jokowi. Senang turun ke bawah, senang belusukan, ya, memperhatikan rakyat, hidupnya sederhana, ya, berani menghadapi radikalisme dan tegas menghadapi radikalisme. Coba lihat di zaman Pak Jokowi 10 tahun, tidak bisa berkembang radikalisme yang ada di Indonesia.
Jadi kalau Bung Karno mengajarkan satukan perkataan dan perbuatan, menurut saya itu ada di figur Pak Jokowi. Dan saya melihat figur itu ada di Pak Jokowi. Langkahnya, sikapnya, tindakannya, bukan omongannya. Saya yakin Pak Jokowi mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Saya yakin Prabowo dan Gibran menurut saya akan melanjutkan hal-hal baik dan benar yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Tambah tadi IKN. Dari dulu cita-citanya memindahkan ibu kota. Sudah terlalu macet, terlalu banyak polusi di Jakarta ini. Terlalu sentralistik ekonomi ada di Jakarta dan sekitarnya. Hanya Pak Jokowi yang berani melakukan itu. Ada undang-undangnya. Dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Tadi saya bicara sama Pak Jokowi. Karena kami juga, saya sebagai pengusaha juga ikut invest. Saya sebagai pengusaha pejuang. Di IKN. Saya ikut dalam konsorsiumnya Pak Agwan. Ya, bersama teman-teman pengusaha lainnya. Silakan dicek. Jadi kita real membangun. Kita membangun hotel bintang 5 Nusantara. Ya, kita buktikan gitu, bangsa kita juga bisa membangun dengan cepat dan benar. Oke. Dan itu tidak retorika, dia lakukan itu. Tidak dipidatokan saja. Oke. Dia peduli kepada rakyat kecil. Jadi menurut saya figur Bung Karno itu ada daripada Jokowi. Saya katakan ide besar Bapak ini sekarang sudah mulai berjalan. Perlu percepatan. Perlu goodwill yang kuat. Dari Bapak, jajaran menteri, sampai di IKN-nya, sampai di lapangannya. Perlu pengusaha-pengusaha yang serius. Yang jangan cuma groundbreaking tapi nggak dibangun. Perlu satukan perkataan dan perbuatan. Jokowi adalah sahabat, adalah senior, adalah mentor saya. Saya pernah merasakan tidak jadi menteri pada saat saya dipanggil dari Singapura. Ya, karena orang tua saya jatuh di operasi di Singapura. Beberapa hari kemudian saya dipanggil, kemudian saya tidak jadi menteri. Tapi saya tetap loyal sama Pak Jokowi. Karena saya tidak penting jabatan. Yang penting orang yang saya pilih, orang yang saya dukung itu bisa merubah nasib banyak rakyat Indonesia. Ya, membuat tidak ada diskriminasi di Indonesia. Oke. Dan saya percaya sama Pak Jokowi karena saya kenal sudah lama sekali. Kalau orang sudah dekat itu, nggak usah banyak ngomong, nggak usah marah-marah, udah saling ngerti kok apa hati dan pikirannya. Itulah gunanya kita dekat. Jangan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis, secara ideologi. Saya pikir buktinya Pak Jokowi sangat cintai rakyat. Nggak ada di Indonesia ini, setahu saya ya, presiden yang sangat dicintai rakyat dan di dunia. Pemimpin yang approval rating ya, daripada rakyatnya itu 75-80%. Jangan-jangan bisa lebih lagi. Setahu saya berapa waktu lalu ada Narendra Modi dari India yang cukup tinggi, tapi sudah kalah sama kecintaan rakyatnya dan kepercayaan rakyatnya kepada Jokowi. Jadi rakyat Indonesia itu juga kita hargai, punya pemikiran, bisa lihat apa yang terjadi, bisa membandingkan, sampai bisa begitu. Bayangkan kalau 75-80%, artinya 8 dari 10 orang itu percaya dan suka dengan Pak Jokowi. Oke, baik. Artinya itu partainya beda-beda. Dalam berbagai survei kita lihat kan, nggak ada partai yang bisa melebihi 30%. Artinya Pak Jokowi dicintai dan dipercaya oleh banyak partai. Ya. Mungkin juga partai oposisi juga percaya sama dia. Saya pamit ya, tadi saya ketemu dengan Mas Utut Adianto, Wakil Sekjen, dan juga dia Ketua Fraksi. Mas Utut sahabat saya. Dulu sama-sama saya dengan Mas Utut, dengan Daya Syukur, dengan Rike membesarkan Taruna Merah Putih, organisasi pemuda. Ya, saya sangat hormat sama dia, saya percaya sama dia. Saya memilih untuk saya pamitannya sama Pak Utut, dan kebetulan juga ada Pak Rudianto Chen, Wakil Bendahara, sahabat saya lama. Ya, dia Wakil Bendahara dan anggota DPR RI dari Bangka Belitung, dan ya kita tetap saudara. Tadi kita bilang kita tetap saudara, kita tetap bersahabat sampai kapanpun. Jangan sampai pilihan politik ini memisahkan persahabatan kita. Saya tidak berkonsultasi soal itu. Ya, kita punya pendirian, kita punya, kalau Bung Karno ajarkan itu, ya kita mandiri dalam bidang politik. Ya,
kita sudah menghadapi banyak sekali di politik ini, ya. Dan tadi saya katakan ya, saya dari SD, dari SMA, saya sudah jadi saksi di TPS. 27 Juli saya juga bertarung di lapangan. Ya, saya pikir saya sudah cukup lama bersama Bang Komar dari Papua, Bang Rahmat dari NTB. Saya sangat menghormati, ya. Saya nggak mau apa yang saya lakukan ini terus terang saja menjadi bagian yang private, ya. Bagian yang private dalam pilihan politik saya. Pak Jokowi juga boleh dia menyampaikan pandangannya kepada saya, tapi untuk hal-hal seperti ini, mohon maaf, saya putuskan dengan kemandirian. Saya kan masuk PDI lebih duluan dari Pak Jokowi. Oke. Ya. Baik. Jadi saya juga mengerti pada saat mengambil keputusan politik yang penting itu, ya saya sangat mandiri. Ada, saya berkomunikasi pasti, ya, dan dengan teman-teman yang lain, dengan keluarga, ya, karena dengan rendah hati saya sudah cukup lama di PDI Perjuangan. Oke. Dan di PDI, jadi saya sangat mengerti bagaimana PDI. Kalau kita mencari apa dari mendukung Pak Jokowi, mencari kepuasan batin bahwa orang yang kita ikuti itu benar, orang yang kita ikuti itu dicintai rakyat. Dia bukan hanya punya kekuasaan, gak mungkin Pak Jokowi main-main dengan pilihannya. Dia sudah bekerja keras. Boleh dicek, ada nggak Presiden Indonesia yang lebih banyak melakukan kunjungan muter-muter Indonesia? Ada nggak Presiden Indonesia yang begitu longgar pas Pampres menjaganya untuk bertemu, bersalaman, berfoto, menyentuh dan disentuh rakyatnya? Saya doakan Pak Prabowo bisa dicintai, Mas Gibran bisa dicintai, dan mencintai rakyatnya, rakyat Indonesia seperti Pak Jokowi.